Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi main ke Pekanbaru. Berarti saya tidak ditemani oleh dua teman saya, Vita atau Simet. Tapi kali ini saya bersama dokter gigi spesialis penyakit mulut, dokter gigi Agam, Ferry Erwana. Ferry Erwana. SPPM gitu. Dan kemarin juga udah sempat nyebar di Instagram mau nanya-nanya apa tentang, kita mau bahas sariawan dan kanker ya, tapi dua judul nanti sariawan dulu. Lumayan banyak yang bertanya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman, kita nanya dulu nih, sebenarnya spesialis penyakit mulut teh apa Kang Agam? Oke. Memang penyakit mulut sebenarnya masih jadi hal yang baru gitu ya. Tidak populer. Kurang populer di kalangan dokter umum. Betul. Kalau di kalangan dokter gigi sih udah populer. Sebab mereka juga kurang paham jadinya bahwa apa sebenarnya kompetensi dari penyakit mulut ini gitu. Kebanyakan mereka menganggap bahwa apa yang menjadi kompetensi penyakit mulut ini bisa ditangani oleh THT. Oh, itu. THT. Oh, justru THT. THT padahal ranahnya berbeda. THT ini kan mulai dari telinga, hidung, tenggorokan ya. Berarti rongga mulut ini sebenarnya bisa dikatakan halaman rumah mereka. Mereka harusnya nggak mengurus itu gitu. Karena bukan THTM. Bukan THTM. THTKL lagi gitu, kepala leher, bukan rongga mulut. Jadi penyakit mulut ini yang mengatasi semua permasalahan di dalam rongga mulut, jaringan lunak, selain yang keras-keras. Gitu. Yang lunak-lunak, karena kami penuh kelembutan. Penyakit mulut nih gitu. Tapi berarti sering bersinggungan dengan dokter umum, maksudnya beririsan lah, bukan bersinggungan. Kalau beririsan langsung sih enggak juga. Sebenarnya kalau beririsan sama-sama tahu kompetensinya apa, tetapi memperebutkan gitu. Kayak misalnya kayak bedah mulut sama bedah estetik waktu lagi operasi celah bibir gitu ya. Ini bagian bedah plastik karena kosmetik, ini bagian bedah mulut karena menyangkut mulut gitu. Itu rebutan irisan. Kalau kami sih bukan irisan sebenarnya. Mereka bukan kompetensinya sepertinya memang karena nggak ada pilihan. Belum ada penyakit mulutnya, belum banyak dokter giginya. Dokter gigi juga kan masih langka banget di Indonesia gitu ya. Jadi yang mengambil beberapa diambil oleh THT atau kayak sariawan-sariawan di rongga mulut anak-anak yang ngambil dokter spesialis anak gitu. Bukan mereka mau merebut kompetensi sebenarnya, tetapi memang karena penyakit mulut baru dan mereka juga sempat diajarkan hal-hal tersebut. Berarti gitu. Salah pasiennya tuh yang ke dokter gigi. Iya. Makanya kita mengedukasi lewat sini gitu. Berarti kalau sariawan datangnya ke penyakit mulut. Penyakit mulut. Udah lumayan banyak lah ya di rumah sakit. SPPMA, penyakit mulut atas. Oke. Kalau biar jelas, kalau PMB, SPOG. Benar juga. Nah, berarti tapi udah banyak di Indonesia, udah banyak ya. Di Indonesia kalau dibilang banyak udah lebih dari 100 sih udah lah. Rumah sakit besar pasti ada. Pertanyaannya rumah sakit besar di mana? Kalau di Jawa pasti ada. Oke. Sebab 80% terkonsentrasi di Jawa. Soalnya Kang Agam satu-satunya di Pekanbaru, di Riau. Di Riau, satu-satunya spesialis penyakit mulut di Riau. Jadi orang Riau, Dumai, Duri, semua kabupaten Siak yang sariawan nggak sembuh-sembuh, jangan diobatin yang aneh-aneh, langsung ke Kang Agam. Pekanbaru. Gitu. Kita paling masuk langsung ya Kang Agam ya. Kita mau membahas sariawan. Berarti pertanyaan pertama sebenarnya apa sih sariawan itu? Oke. Sariawan itu ini istilah yang kalau di awam ini lebih mengarah ke kondisi diagnosa yang namanya stomatitis tipe aftosa. Oke. Gini, kita mulai dari awal dulu. Stomatitis itu kan peradangan di rongga mulut. Semua peradangan di rongga mulut namanya stomatitis. Jadi kalau mau cari diagnosa yang gampang, misalnya bingung ketemu lesi apa, asal di dalam rongga mulut tulis stomatitis. Oke. Stoma itu rongga mulut, itis itu peradangan. Bahkan lidah meradang pun bisa disebut stomatitis karena lidah ada di dalam rongga mulut, gitu ya. Sekarang stomatitis ini terlalu lebar tadi. Semua di dalam rongga mulut kan isinya banyak, ada mukosa labial, mukosa bukal, mukosa palatal, gusi, terakhir sampai ke lidah. Makanya dibedakan lagi bahwa stomatitis di lidah namanya jadi glossitis. Ya. Jadi lidah gitu. Yang di mukosa mukositis. Yang di gusi lebih spesifik, gingivitis gitu ya, lebih spesifik lagi. Tonsil. Tonsilitis gitu. Nah, sekarang
stomatitis ini kalau yang judulnya sariawan itu yang umumnya tipe aftosa. Oke. Dan semua sariawan jadinya dianggap yang ada di rongga mulut adalah yang tipe aftosa oleh masyarakat awam gitu ya. Bahkan oleh beberapa dokter gigi juga mungkin masih seperti itu. Padahal stomatitis ini penyebabnya banyak. Etiologinya kalau mau digarisbesarkan 6I. 6I itu infeksi, iritasi, imunologi, iatrogenik, idiopatik, sama satu lagi I-nya kita ulang. Iritasi, infeksi, inflamasi, imunologi, iatrogenik, idiopatik. Oke, harusnya ada 6I itu. Oke. Jadi kalau kita bagi lagi secara etiologinya, iritasi itu kayak traumatic ulcer. Oke, kegigit. Jelas penyebabnya apa? Kalau ada sariawan orang bilang, "Dok, saya sariawan karena kena kegesek bulu sikat gigi." Kalau didiagnosa stomatitis aftosa ngaco. Salah. Okay. Sebab ada trauma yang jelas. Okay. Itu pasti traumatic ulcer. Oke. Kayak sariawan karena sayap gigi palsu kepanjangan, denture stomatitis. Bukan aptos. Bukan denture stomatitis, traumatic ulcer. Causa. Denture stomatitis itu infeksi candidiasis. Oh, lebih ke arah jamur. Denture stomatitis itu stomatitis peradangan di rongga mulut karena pengaruh denture gigi palsu. Tapi kalau misalnya karena kecolok-colok sayap terlalu panjang, traumatic ulcer. Kalau jadi sariawan melakukan denture stomatitis itu iritasi. Kalau infeksi ini infeksi virus, virus herpes, virus human papillomavirus HPV, atau bakteri Treponema pallidum yang jadi kanker oris gitu ya, sariawan karena infeksi. Kemudian inflamasi, kalau inflamasi ini yang ke arah cancer. OSCC gitu ya, squamous cell carcinoma gitu. Kemudian semua lesi-lesi premalignan itu infeksi. Kalau inflamasi, bukan infeksi, inflamasi. Kalau karena imunologi ini penyakit-penyakit autoimun ada yang manifestasinya ulcer kayak erythema multiformis atau pemphigus vulgaris gitu. Kemudian kalau yang iatrogenik, ulcer yang muncul karena pengobatan di rongga mulut. Misalnya orang di terapi radioterapi waktu kanker rongga mulut, di terapi muncul mukositis oral. Gitu ya, itu iatrogenik. Sariawannya, stomatitisnya yang penyebabnya iatrogenik. Yang terakhir idiopatik, ini yang stomatitis tipe aftosa, belum diketahui jelas penyebabnya apa. Belum diketahui. Tapi paling banyak itu yang idiopatik. Ya, yang di masyarakat. Yang idiopatik ini. Berarti tidak tahu penyebabnya, belum pasti. Nggak tahu penyebabnya. Bayangkan, dokter gigi aja nggak tahu penyebabnya, masyarakat tahu pengobatannya gitu ya. Kita nggak tahu penyebabnya, mereka ngobatin tak pakai polikresulen gitu ya, sekarang udah di ban gitu yang ya. merek baba gitu ya, polikresulen yang warnanya itulah. Yang harusnya buat mulut bawah, buat cuci ini dipakai buat atas tanpa pengenceran gitu ya. Mereka tahu pengobatannya itu, padahal kita aja belum tahu. Atau mereka ini kurang vitamin C. Padahal idiopatik ini kan gak jelas penyebabnya, entah defisiensi nutrisi kah, entah apa. Dan kalaupun stomatitis tipe aftosa, defisiensinya bukan vitamin C, justru vitamin B, B12 gitu, B9 asam folat. Dipikir masyarakat malah kalau sariawan banyak-banyak minum vitamin C. Nah, itu pun mitos yang salah. Makanya kita benerin di sini. Saya dokter gigi banyak minum vitamin C 1000 mg. 1000. Iya, yang 1000 mg padahal tubuh cuma bisa mencerna 100 sampai 200 mg vitamin C. 800 lagi nggak kepake buat apa? Berarti kalau sariawan jangan minum vitamin C. Jangan, minum B12. Oh, minumnya B12. B12. Oh gitu. Berarti B12 itu mempercepat regenerasi penyembuhan perlukaan jaringan. Berarti ini lanjut berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, obatnya apa? Berarti itu tadi ya. Obatnya, nah belum tentu juga. Obat belum tentu. Karena penyebabnya tidak. Penyebabnya belum pasti. Okay. Sekarang gini, ada sariawan diketahui dulu, makanya ditanya prinsip anamnesa 5W 1H. What? Apa penyebabnya? Dari nampi tadi dicari. Kalau penyebabnya iritasi, pengobatannya nggak usah minum obat pun, asal iritasinya dihilangkan, hilang. Akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Sekarang kalau ada orang kena sayap gigi tiruan tadi gitu ya, sariawan, minum obat atau mandi pakai polikresulen pun nggak akan sembuh sebab iritasinya masih ada dan belum dihilangkan gitu. Terapinya kan ke arah sana. Iya, gitu. benar. Berarti harus dicek juga ya apa penyebabnya, what dulu gitu ya.
What? Kemudian kenapa bisa terjadi? Why gitu? Apakah karena iritasi kah? Apa karena inflamasi atau apa? Kalau udah tahu, baru tahu pengobatannya gitu. Lanjut nih, Lanjut. berhubungan. Apa benar kumur air garam dan mengoles bawang putih pada sariawan dapat mempercepat penyembuhannya, Dok? Oke. Kalau kita bicara itu tuh udah bicara herbal lah. Nah, Dan herbal ini memang personal banget. Ada beberapa orang yang cocok, ada beberapa orang yang enggak. dan turun temurun ya. Betul. Dan gosip ini kan turun temurun. Itu tadi kembali bahwa ada satu orang yang cocok, dia menganggap bahwa itu adalah pengobatan yang tepat untuk sariawan. Padahal mungkin sariawan yang dia derita stomatitis tipe aftosa yang nggak tahu penyebabnya apa, mungkin karena sistem imunnya tubuh turun, dia banyak kumur air garam sambil rebahan, tiduran, istirahat, sistem Sembuh. imun naik, sembuh. Bukan karena si bawang putih. Bukan karena itunya gitu. Tahu-tahu temannya ada yang karena kebentur berantem sariawan Kasih bawang putih. kumur air garam, Oh. kasih bawang putih, nggak cocok lah. Iya. Gitu. Tapi berarti kalau seandainya kita tarik garis besarnya, obat untuk sariawan ini apa? Utamanya adalah menghilangkan faktor etiologinya. Hmm. Kalau infeksi, menghilangkan faktor infeksi. Karena virus, kasih antivirus. Karena bakteri, kasih antibiotik. Karena iritasi, hilangkan trauma. Karena inflamasi, redakan proses inflamasi, kasih steroid atau non-steroid anti-inflamasi. Kalau karena iatrogenik, pengobatannya dihentikan dulu. Oke. Radioterapinya hentikan, kemonya hentikan, atau seperti apa gitu ya. Atau kasih sparing agent. Oke. Kasih sparing agent. Itu intinya. Itu Tapi kan intinya. ada yang salep untuk menghilangkan sedikit sakitnya, itu boleh dipakai. Oke, iya. Prinsip pengobatannya adalah menghilangkan faktor, meredakan keluhan yang Gejala. ada. Kalau ada nyeri, kasih mau analgetiknya sistemik atau topikal, anestesi, boleh. Mau obat kumur, salep, terserah, bebas. Oke, apalagi nih ya? Ini oke. Kalau seandainya saya sariawan tiap bulan itu kenapa? Sariawan tiap bulan. Oke, satu kemungkinannya naas. Bisa Naas. sariawan sial gitu hidupnya. Terus. Oke, enggak. Sebenarnya kenapa bisa tiap bulan? Ini pasti ada berhubungan sama faktor hormonal. Terutama kalau udah siklusnya bulanan sih, coba hubungkan kalau perempuan ya dengan siklus menstruasi misalnya, gitu ya. Ada hormon yang nggak seimbang. Tetapi yang perlu diingat adalah bukan cuma perempuan yang bisa mengalami ketidakseimbangan hormonal, Betul. hormonal imbalance. Laki-laki pun bisa. Apa sih namanya di laki-laki itu? Testosteron. Bukan nama si kan kalau cewek kan PMS. Kalau laki-laki itu namanya adalah istilahnya. Jadi kayak turun apa hormon yang naik turun juga per bulan. Oh, oke, itu tahu. Pokoknya ntar lah cari. Nanti dicari. Googling. Tapi tetap ya pengobatannya Hormonal harus. sih hormonal. Tapi Kalau hormonal kita seimbangkan hormonnya. Gimana? Bisa minum tablet hormonal, progesteron tablet, atau suntik progesteron tiap bulan. Ada tuh sekitar 400 ribuan tuh. Berarti bisa sembuh. Bukan Bisa sembuh. tidak sariawan lagi nanti di bulan-bulan selanjutnya. Bisa karena kita cegah. Oh, Preventif. gitu. Preventif. Jadi kan tadi menghilangkan faktor iritasi, memperlama waktu rekurensi, sama mempercepat waktu penyembuhan. Mempercepat waktu penyembuhan ini dengan pemberian vitamin B12 tadi, regenerasi. Menghilangkan faktor iritasi, etiologinya jelas, hilangkan, bisa sembuh, sama mencegah rekurensi. Rekurensi ini kalau penyakit autoimun juga kan tiap sebulan kambuh. Gimana? Sebelum dia kambuh, udah kita cegah pakai steroid dosis tinggi gitu, atau suntik hormonal dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau sariawan yang biasa sering terjadi di masyarakat itu, wajarnya itu sembuhnya dalam berapa hari? Oke, jadi kita anggap sariawannya karena yang idiopatik ya, Oke. stomatitis tipe aftosa. Kalau stomatitis tipe aftosa yang minor, yang ukurannya kecil, itu sembuhnya antara 7 sampai 14 hari. Oke. Kalau yang ukurannya lebih besar, mayor, dia sampai 21 hari, bisa 20-21 hari. Makanya 3 minggu ini jadi patokan. Sariawan dikatakan berpotensi menjadi keganasan ke arah kanker Kanker. mulut. Oke, kalau seandainya tidak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh di tempat yang sama, Oke. dengan ukuran yang sama atau semakin besar. Kalau dia sempat ada perbaikan, itu nggak termasuk ya, Enggak termasuk ke kanker. ke arah kecenderungan cancer nggak. Oke, berarti kalau seandainya punya sariawan di tempat yang sama, selama 3 minggu tidak sembuh, malah makin parah, sebaiknya dikonsultasikan ke Betul. dokter. Sebaiknya sih konsultasi dari 2 minggu nggak sembuh ya. Oh gitu. Jangan sampai 3 minggunya udah terlambat gitu. Dan jangan dipakai-pakein obat yang macam-macam. Jangan ya? pakai obat kata tetangga, apalagi kata tetangga saya pakai ini.
Kata tetangga saya pakai madu, kata tetangga saya pakai air hangat. Pernah ada pasien datang, kata tetangga saya banyak minum air hangat. Justru sariawan tuh stomatitis, lagi itis jangan ada kena suasana hangat. Justru banyak minum es kalau bisa, itu bisa meredakan sakit, terus nggak dehidrasi gitu ya. Bahaya kata tetangga ya. Kata tetangga nih, wih, ngeri. Coba kalau seandainya dari pasien-pasien Kang Agam yang pernah Kang Agam temui, pertanyaan dari mereka biasanya apa? Oke. Sama lah, yang pertama nih masalah pengobatan herbal. Dok, kalau pakai madu boleh nggak? Dok, kalau pakai kumur air garam hangat boleh nggak? Gitu ya. Kalau saran saya sih jangan ke herbal-herbalan dulu. Masalahnya pertama, beberapa orang ada yang belum pernah pakai herbal tersebut, pakai jadi reaksi alergi. Bukan cuma sariawan, bisa ngarah ke penyakit yang lain. Lebih parah lagi. Reaksi hipersensitivitas. Jadi kalau misalnya ada sariawan, jangan coba-coba. Info di Google ini, info kesehatan berubah jadi kesesatan. Dari H jadi S tuh dekat banget deh. Info kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa, pergi minimal ke dokter gigi. Kalau dokter giginya merasa dia nggak mampu, dia pasti akan merujuk ke spesialis penyakit mulut atau bedah mulut gitu ya. Sebab bedah mulut yang lebih banyak. Kemudian yang ditanya lagi, dok ini cancer atau bukan sariawan saya? Kembali yang tadi bahwa sariawan kalau yang kecil dalam seminggu 2 minggu nggak sembuh, segera temui dokter gigi atau dokter spesialis penyakit mulut. Curiga bahwa itu bisa berkembang ke arah kanker mulut. Jadi jangan terlalu panik, dalam artian banyak pasien yang awalnya sariawan biasa dipengaruhi stresnya dia malah jadi depresi premalignan. Oh gitu. Karena faktor stres ini kan stres merangsang hormon ini malah penting ya itu ya. Itu dia faktor stresnya ini yang malah penting gitu. Jangan banyak mikir, langsung ke dokter gigi atau itu untuk berkonsultasi gitu. Pokoknya jangan dimacem-macemin lah ya sariawan teh. Jangan dianggap sepele. Jangan dikasih obat yang aneh-aneh. Jangan. Naon deui Kang. Dan jangan beli obat sendiri. Jangan main dokter-dokteran ya. Jangan dokter. Soalnya banyak banget ya Kang ya. Banyak obat umur apa gitu. Soalnya ditulisnya di kotaknya bisa menyembuhkan sariawan. Itu dia. Kesalahan yang paling sering adalah sariawan disebabkan virus, herpes simplex atau human papilloma virus, dikasih steroid. Virus ini dikasih steroid sama kayak dikasih makan. Oh. Jadi satu titik misalnya lesinya di sini dioles pakai steroid ini berkembang sesuai arah gesekan, sesuai arah si salep yang dipakainya. Jadi dari sini ke sini gitu ya dipakai. Segini sariawan. Kalau dari virus, makanya jangan main dokter-dokteran. Jangan memastikan kata Google ini kayaknya virus gitu. Atau kata Google ini pakai salep ini. Atau gini, ke apotek, Mbak obat sariawan apa? Apotekernya lebih jago lagi sepertinya tuh. Ada beberapa apoteker yang kayak gitu, walaupun nggak banyak semua gitu. Banyak juga yang bagusnya konsultasi dulu sama dokter, ada gitu ya. Tapi jangan main percaya aja. Banyak itu. Saya dikasih 3 macam sama apotek, entah itu apotekernya, entah cuma yang jaganya gitu ya. Itu yang lebih gawat dari kata tetangga. Apalagi kalau apotekernya tetangga. Double. Bukan dokter, tetangga lagi lah, cocok itu. Kacaunya. Naon deui kira-kira? Pertanyaan yang paling sering aja ditanyain pasien. Yang paling sering ditanyain pasien soal sariawan. Soal sariawan. Sariawan ini bisa menular nggak? Bisa nggak? Kalau ditanya sariawan bisa menular, tergantung etiologi. Oh, tergantung tipe sariawannya berarti? Iya, kalau yang traumatik tidak mungkin menular. Tapi kalau virus, cairan tubuh, ciuman, bukan mencegah sariawan justru malah menularkan sariawan. HPV atau herpes simplex gitu ya. Apalagi kalau sempat oral. Berarti kalau pasangan punya sariawan jangan mau cium. Jangan. Berbagi alat minum pun jangan. Gitu, bagi alat makan jangan. Kan lewat saliva bisa menular. Minum, taruh, diminum sama pasangannya. Selesai. Mantap juga ya. Jadi kalau dibilang bisa menular, kalau penyebabnya virus bisa. Kalau inflamasi sel-sel kanker nih nggak terlalu ya. Soalnya kan kanker nih kan pemicunya beda-beda tiap orang gitu ya. Oke deh, Kang Agam, closing statement untuk sariawan aja dulu. Oke. Sariawan itu nggak sama antara satu dengan yang lainnya. Tiap sariawan berbeda etiologi atau faktor penyebab, beda tata laksana atau pengobatannya. Untuk kenyamanan pasien,
berobat ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut atau bedah mulut atau spesialis apapun yang terdekat yang ada untuk memastikan sariawannya karena apa dan penyembuhannya disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Oke, jadi teman-teman jangan macam-macam dengan sariawan. Oke, untuk topik yang sariawan sampai sini aja. Nanti kita ketemu lagi di topik selanjutnya tentang kanker mulut. Oke.